Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan teruskan lagi materi fisika kita. Kalau minggu kemarin kita tentang percobaan gaya Oersted dan percobaan Oersted dan gaya Lorentz. Untuk hari ini kita akan teruskan materi tentang induksi elektromagnetik ya. Nah, tadi Pak tampilkan, Anda bisa lihat beberapa, ada 3 orang yang Pak tampilkan tentang cara siswa-siswa atau temanmu yang bekerja tentang membuat alat produk itu. Itu baru sampel ya, nanti dalam waktu nanti akan Pak tayangkan lagi beberapa orang lagi. Setiap kelas nanti akan Pak tayangkan untuk Anda bisa melihat di mana letak, bahkan nanti Pak komentari di mana kesalahan atau yang sudah benar, nanti Pak komentari ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan teruskan materi tentang induksi elektromagnetik. Ya, kalian simak baik-baik tentang PowerPoint yang Pak berikan ini, PPT ini ya. Simak perlahan-lahan, kemudian catat hal-hal penting di buku catatan kalian. Oke, untuk lebih jelasnya coba kalian perhatikan, ini induksi elektromagnetik ya. Ada sebuah magnet, kemudian sebuah kumparan, dan ujung-ujung kumparan itu kita hubungkan dengan sebuah alat namanya galvanometer. Dalam hal ini galvanometer. Apa itu galvanometer? Galvanometer itu adalah sebuah alat yang untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik dalam suatu rangkaian. Jadi dia tidak mencatat hasil, tapi ketika jarum galvanometer bergerak ke kiri ataupun ke kanan, maka itu menunjukkan bahwa di ujung-ujung kumparan ada GGL atau ada arus, yang dalam hal ini kita sebut dengan GGL atau arus induksi. Baiklah anak-anak sekalian, coba Anda perhatikan, ketika sebuah magnet kita masukkan dalam kumparan, galvanometernya akan menyimpang. Kemudian setelah diam di dalam kumparan, dia akan kembali lagi normal 0. Lalu bila kita tarik keluarkan magnetnya, maka dia akan keluar. Nah, apa artinya ini? Dalam hal ini berarti bahwa ketika galvanometer menyimpang tadi, ketika kita masukkan, kemudian ketika kita keluarkan magnetnya, itu galvanometernya menyimpang, menunjukkan adanya GGL yang terjadi atau adanya arus yang terjadi. Dalam hal ini kita sebut dengan GGL atau arus induksi. Apa itu induksi elektromagnetik? Bisa dibaca dari tayang Bapak ini adalah gejala munculnya GGL induksi dan arus induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah ya. Ingat di situ ada kata-kata jumlah. Akibat perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong di dalam kumparan. Jadi penyebabnya itu adalah jumlah ya, jumlah garis gaya magnet yang memotong di dalam kumparan. Oke, paham? Selanjutnya, suatu percobaan ini Anda bisa lihat dalam tayang animasi ya. Apa yang terjadi dengan jarum galvanometer saat penghantar digerak motong garis-garis gaya magnet? Dia nanti kumparannya akan searah dengan garis gaya magnet pada dua buah magnet itu. Bila kita gerakkan ke atas ataupun ke bawah, maka dia tidak akan terjadi, jarum galvanometernya tetap 0. Ini berarti di ujung-ujung kumparan tidak terjadi GGL atau arus induksi ya. Jadi di antara arah arus dan arah garis gaya magnet itu searah. Jadi artinya dia berimpit. Kalau berimpit maka sudutnya artinya 0. Maka kalau 0 berarti tidak terjadi pemotongan jumlah garis gaya magnet. Oke. Selanjutnya ada beberapa cara untuk menimbulkan GGL induksi. Cara yang pertama, ini dengan jalan memasuk dan keluarkan magnet di dalam kumparan. Oke. Cara yang kedua,
Yang kedua, dengan jalan memutar magnet di depan kumparan. Kita putar magnetnya, kemudian galvanometer juga akan menyimpang. Yang ketiga, dengan cara memutus arus pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Nah, dalam hal ini kita tidak bantuan magnet, ya, cukup bantuan dengan dua buah kumparan. Jadi ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Kumparan primer kita hubungkan pada sumber arus, dalam hal ini bisa AC, bisa DC. Sekarang kita hubungkan dengan DC. Anda bisa lihat sehingga terjadi penyimpangan pada galvanometer. Ini juga berarti menunjukkan adanya GGL induksi. Begitu juga kalau kita hubungkan dengan arus AC, ya, arus bolak-balik, sehingga jarum galvanometernya tetap menyimpang karena ada perubahan jumlah garis gaya magnet terhadap kumparan sekundernya. Jadi ada beberapa cara untuk menimbulkan GGL induksi tadi. Yang pertama tadi dengan jalan memutar, menggerak masukkan kepada kumparan, magnet dalam kumparan. Yang kedua, memutar magnet terhadap kumparan atau kumparan yang berputar terhadap magnet, boleh dibalik. Yang ketiga, dengan memutus sambungkan arus pada kumparan primer terhadap kumparan sekunder, baik itu pada arus DC maupun arus AC, ya. Untuk percobaan elektromagnetik ini sebenarnya adalah kebalikan daripada teori Ørsted. Kalau Ørsted kita tahu bahwa percobaannya membuktikan atau menimbulkan suatu konsep di sekitar kawat yang berarus listrik terdapat medan magnet. Artinya magnet bisa menghasilkan listrik. Nah, Faraday, jadi induksi elektromagnetik ini terkenal dengan percobaan Faraday. Faraday membalik teori Ørsted tadi. Ya, kalau tadi listrik bisa menghasilkan magnet, nah pada Faraday justru kebalikan. Magnet bisa menghasilkan listrik, ya. Jadi kebalikan dari teori Ørsted. Untuk berikutnya kita lihat tentang arah arus listrik induksi. Arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz, ya, yaitu arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Anda bisa lihat tanda panah pada kumparan, ya, tanda kumparan. Lalu ketika galvanometernya kita balik, ketika magnetnya kita balik, maka arah kumparannya pun, arah arus pada kumparan pun berubah arah, ya. Jadi lihat situ, jadi dia berlawanan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kutub utara kita masukkan dalam kumparan? Lihat tanda panah yang ada pada kumparan. Bagaimana kalau kita keluarkan? Lihat lagi tanda panahnya berbalik arah, ya. Arah induksinya berbalik arah. Jadi itu cara menentukan arah arus induksinya. Nah, sekarang ada beberapa faktor yang menyebabkan besar kecilnya GGL induksi itu. Di antara lain, satu, yang pertama adalah kita lihat dari dua gambar ini. Apa perbedaan dua gambar ini? Adalah kecepatan kita memasuk keluarkan magnet terhadap kumparan. Gambar yang pertama lambat, gambar yang kedua lebih cepat. Nah, sehingga apa yang kita hasilkan? Bahwa GGL induksi sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnetnya. Jadi perubahan perpotongan antara medan magnet dengan perubahan garis dalam kumparan tadi, ya. Jadi dia sebanding. Jadi arti sebanding itu apa? Semakin cepat kita memutarkannya, kita menggerakkannya, maka semakin besar juga GGL induksi yang kita hasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat gambar kedua, gambar ini. Yang kedua apa perubahannya? Dari dua gambar ini yang terlihat, gambar pertama lilitannya sedikit, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua lilitannya lebih banyak. Nah, ternyata yang lilitan lebih besar, lebih banyak, itu menghasilkan GGL-nya lebih besar.
Artinya GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan. Ya. Bisa ditulis formula seperti itu, E sebanding dengan N. N itu menunjukkan banyaknya lilitan. Oke. Jadi artinya bisa kita simpulkan besar GGL induksi itu yang pertama tadi sebanding dengan jumlah lilitan. Artinya semakin banyak lilitannya maka semakin besar GGL yang dihasilkan. Yang kedua, sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Jadi kita menggerakkannya tadi kan semakin cepat ya, maka GGL yang dihasilkan pun semakin besar. Dapat dirumuskan dalam formula Anda bisa lihat bahwa E di sini maksudnya simbol dari GGL ya. E sama dengan min N, N besar, min N delta flux per delta T ya. Situ ada keterangan, di situ adalah GGL induksi, satuannya volt, kemudian N adalah jumlah lilitan kumparan tadi. Nah, itu delta flux, bacanya delta flux ya, per delta T. Delta itu artinya perubahan. Delta flux per delta T itu bisa dikatakan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet, satuannya Weber per sekon ya. Nah, kita lihat contoh soal. Contoh soal, sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 300 lilitan, bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber dalam setiap menitnya, tentukan besar GGL induksi yang dihasilkan. Bisa Anda lihat penyelesaiannya. Rumus tadi adalah I sama dengan min N delta flux per delta T. Ya. Kemudian kita masukkan angka yang ada. N tadi 300 lilitan. Kemudian delta. Delta itu arti perubahan. Perubahan itu keadaan akhir dikurang keadaan awal. Ya. Jadi 1000 dikurang 3000. Kemudian delta T. Delta T-nya selama 1 menit. Menit bukan satuan dalam SI, kita rubah dalam SI yaitu sekon atau detik. 1 menit 60 sekon. Jadi per 60. Nah, hasil pengurangan tadi min 2000 per 60 kali min 300 sehingga hasilnya kita dapatkan GGL induksinya adalah 1000 volt. Ya, 10.000 volt ya, 10.000 volt. Nah, ini contoh soal perhitungan. Nanti akan ada latihan besok-besok 2 jam atau 3 jam berikutnya ada soal yang Pak kasihkan tentang kaitan pada soal seperti ini. Selanjutnya pada GGL induksi tadi ada beberapa alat yang menerapkan atas teori itu. Di antaranya ada generator AC. Bisa juga generator DC ya. Para prinsip kerjanya Anda bisa lihat tayangan berikut. Selanjutnya begitu juga tentang generator DC. Ya. Sama Anda perhatikan tayangan berikut. Kemudian di situ ada sudah Pak tulis informasi-informasi prinsip kerjanya. Nah, lalu kalau kita perhatikan antara generator AC dengan generator DC, itu apa sih bedanya? Nah, bisa melihat apa bedanya. Bedanya terdapat di situ adalah bahwa generator AC itu lihat cincinnya, komutatornya, lihat. Itu ada 2. Ya, ada 2. Pada DC komutatornya cuma 1 belah. Ya, jadi terletak pada komutatornya, pada cincin. Jadi kalau AC dia 2 cincin, kalau DC dia 1 cincin belah ya. Nah, oke, ada alat-alat yang diterapkan yang sekarang dipakai atas prinsip kerja daripada induksi elektromagnetik tadi atau percobaan Faraday tadi. Alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik ya, pertama dinamo AC. Dinamo AC itu prinsip kerjanya Anda bisa perhatikan animasi pada PPT Pak ini ya. Tuh, ini pada AC. Lalu berikutnya dinamo DC, sama itu Anda bisa lihat ada sikat, ada komutator, ada cincin belah, ada kumparan ya. Bisa Anda perhatikan tayangan PPT Pak ini.
Nah, ini yang lebih banyak. Yang ketiga adalah dinamo sepeda. Masih banyak dipakai, terutama pada sepeda-sepeda yang lama itu, ya. Ada di depan, biasanya itu diletakkan di ban depan. Nah, ini prinsip kerjanya bisa Anda perhatikan pada tayangan animasi ini. Jadi di situ ada roda dinamo, sumbu dinamo, ada magnet tetap, ada inti besi, kemudian tidak lepas dari ada kumparan. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Anda bisa lihat tayangan. Yang jelas, ketika sepedanya berjalan, maka lampu bisa nyala. Tapi ketika sepedanya di-stopkan, lampu tidak nyala lagi kan? Nah, ini berarti dari prinsip cara membuat GGL induksi tadi ada dengan cara memutar. Nah, kita tadi kan ada satu cara memutar. Jadi memutar salah satu bagian yang ada pada alat itu. Nah, dalam prinsip pada induksi elektromagnetik ini ada yang mantap, tetap, tidak bergerak, ada yang bergerak. Nah, yang mantap, yang diam tadi kita sebut dengan stator. Dan bergerak itu kita sebut dengan rotor. Jadi kalau magnetnya yang bergerak, berarti magnet itu sebagai rotor. Sedangkan kumparannya adalah sebagai stator. Gitu juga pada contoh-contoh yang lain. Jadi yang bergerak disebut rotor, yang tidak bergerak disebut stator. Nah, barangkali Anda bisa memahaminya. Apabila tidak paham, maka silakan chat Bapak, tanyakan bisa lewat WA atau komentar pada classroom ini. Semoga Anda paham. Untuk pertemuan berikutnya, kalian kerjakan soal-soal latihan karena sudah Pak siapkan soal latihan di classroom juga. Ya, jawaban tulis di buku latihanmu, lalu kirim ke classroom. Bila lebih dari 1 lembar, tolong rubah dulu dalam bentuk PDF. Ya, tolong dirubah dulu dalam bentuk PDF. Kalau ada kesulitan, coba tanya dengan teman bagaimana cara merubahnya dalam PDF. Ya. Jadi yang kirim ke Bapak sudah dalam bentuk PDF. Kalau ternyata jawabanmu itu lebih dari 1 lembar. Oke, paham anak-anak sekalian? Pak berharap, berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahwa kalian dapat belajar dengan tenang, dengan baik, serius, sehingga kesuksesan masa depan bisa Anda raih. Demikian Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.